Welcome back to my channel. Siap. Ini sebenarnya bukan video terbaru sih, karena bikinnya juga bebarengan. Tapi it's okay, gak apa-apa ya. Biar gue sih bisa buat konten, biar kalian tuh masih bisa tetap nonton video aku dong. Makasih ya. Dan mudah-mudahan buat kalian tetap setia. Gak usah nanyain kabar lagi ya, karena aku udah tahu pasti insya Allah tuh kalian tuh baik-baik saja. Ya, dan alhamdulillah selalu baik. Bang. By the way nih, karena tanggal 3 April Aurel dan juga Atta Halilintar akan melangsungkan akad nikah. Mudah-mudahan kita doain semoga acaranya lancar dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia selalu dunia akhirat. Amin. Kita doain buat Atta dan Aurel ya. Amin. Yang ngomongin soal Aurel, anak sulungnya dari Mimi Krisdayanti. Hubungan antara Mimi KD dan juga Aurel ini sempat menjadi polemik juga ya. Tapi sebelumnya kita juga gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kadang pihak luar, pihak netizen itu selalu menyalahkan si A, nyalahkan si B gitu. Padahal sebenarnya itu mereka tuh nggak tahu gitu, apa yang dirasain, apa yang dialami gitu. Membikin masalah dibesar-besarin itu sebenarnya bukan dari Mimi KD ataupun dari Aurelnya, melainkan dari pihak netizennya sendiri. Bukan karena masalah yang menurut aku tuh besar sih. Kita juga kadang suka punya masalah sama orang tua gitu. Yang namanya anak sama orang tua sama anak, namanya keluarga gimana sih? Wajar ya kalau misalnya ada percekcokan, ada perselisihan paham. Tapi kan pasti akan kembali lagi, baik lagi, akan baik-baik aja. Gak usah dilebay-lebayin. Cuman yang membesar-besarkan itu pihak netizennya. Kalau wah kasihan Aurel sama ini mah begini dulu waktu tinggal begini-begini. Yang udah mah ya udah sih, nggak usah dibahas-bahas lagi gitu. Maksudnya kejadian di masa lampau juga kita nggak pernah tahu nih. Kita lihatnya kan begini. Ketika dia mengambil keputusan, mungkin ada beberapa faktor. Mungkin yang sebagai pihak orang tua juga mungkin sebenarnya ingin selalu bareng anak-anaknya, ingin bisa ngerawat anaknya. Cuman kan balik lagi ke keadaan. Setidaknya kita sebagai penonton, kita doain aja yang terbaik buat Aurel dan juga Mimi KD-nya. Oke lah, ngomongin soal beginian nanti gue juga salah ngomong lagi ya. Nanti gue malah dibully kalian. Sedikit flashback, pengen lihat metamorfosanya Krisdayanti, seorang diva Indonesia. Aku mau lihat video atau foto-foto jadul Mimi KD. Kira-kira mirip nggak sih? KD mirip Aurel atau Aurel mirip KD? Bias kalau anak sama orang tua ada kemiripan. Nah, kali ini aku penasaran nih ya. Karena kan kalau sekarang itu aku lihat kayak nggak ada mirip-miripnya ya. Karena emang metamorfosanya KD kan luar biasa ya. Makanya aku pengen tahu KD yang dulu sama yang sekarang seberapa miripnya dengan Aurel. Oke. Tapi sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk di like dulu videonya. Buat kalian yang punya ide konten ataupun punya requestan siapa yang harus memoger reaksi, boleh komentar di bawah ini. Kalau kalian suka sama videonya, boleh di share ke semua sosial media kalian, oke? Dan kayaknya langsung aja aku bakal lihat videonya metamorfosanya seorang diva Indonesia Krisdayanti. Kira-kira mirip nggak sama Aurel ya? Langsung aja check this out. A few moments later. Coba ya guys, gue penasaran banget Mimi KD ini mirip nggak sih sama Aurel, atau Aurel mirip nggak sih sama Mimi KD? Coba gue pengen lihat ya, oke? Oh, anti insomnia. Jadi agak-agak kalau tidur tuh agak sulit gitu. Kenapa? Selain satu sulit karena diganggu sama papa. Oh, aduh. Lainnya juga karena mungkin mirip. kebayang gitu ya selalu. Suaranya mirip banget ini. Aurel Yang itu pasti Mimi KD, bukan KD yang mirip Aurel ini. Pinginnya bangun tidur Mimi tuh KD, ada sesuatu yang lain lagi. Aurel Oh yang gitu. mirip. Ya, semua orang juga pasti begitulah ya. Bener ya? Tapi kan Sebagai pinang di Oh, belah gitu. Udah gini aja deh. pinang di Ceritain belah aja dua. deh, Chris. Nah, berarti kan sekarang Yanti pengen ada orang yang bisa ikutan ngobrol sama Yanti tentang masa lalu Yanti kan? ajak deh. Ya, sekarang mau apa yang mau diceritain nih? Biasanya sekarang ibaratkan Yanti mau tidur dan tiba-tiba itu bermain di pelupuk mata gitu loh. Di pikiran, pupuk Yang mata. ganggu. Iya, yang mengganggu pikiran ya. Awal karir Yanti ya? Dari kecil ya? Mau itu yang mau diceritain? Ini banget aslinya. Oh dia dari
Terus jadinya kelas nanti 3. jadinya Zaman kapan? Apa masih zaman Belanda gitu? Kawe Yanti. Kawe Yanti. Itu juga bagus. Bagus ya? Bukan Belanda karena oma saya juga Belanda gitu. Belanda. Tapi mereka semua ada di Jakarta. Oh, iya. Nah, gitu saya pindah. Saya datang ke Jakarta sebetulnya cuma pengen lihat sekarang. Oh, Pengen senang-senang sama kakak saya. Dan gue pas sampai Dufan senengan gitu, jadi enak kali ya tinggal di Jakarta. Serius? Jadi aku bukan karena pengen cuma karena pengen main gitu. Akhirnya kita pindah. Terus kalau nggak salah tuh dulu Yanti pas pindah masih tinggal di Dufan, di Balada Di Kerang. Balada Kerang. Iya. Kalau tuh waktu itu dapat door prize ya, 2 hari 3 malam di Balada Kerang ya. Iya, yang namanya orang tua sama anak kita emang ya pasti ada kemiripan gitu ya. Namanya juga satu darah ya, maksudnya gitu loh ya. Namanya juga ibu kandung gitu kan, yang melahirkan mirip gitu loh. Kalau misalnya dari suara, dari ekspresi, centil-centilnya mirip banget gitu ya. Tapi kenapa Kadek sekarang suaranya nggak seperti itu ya cara ngomongnya ya? Ya mungkin udah apa ya, maksudnya sering berjalannya waktu, nambah usia, mungkin warna vokal juga beda. Tapi kalau untuk urusan nyanyi, Kadek itu makin apa ya, makin tahun itu suaranya itu makin luar biasa ya. Makin keren gitu, maksudnya makin terasa gitu. Tapi kalau cara dari karakter, cara ngomong mungkin karena sekarang udah sifat keibuan, mungkin lebih apa ya, lebih dewasa, lebih berwibawa, lebih keibuan cara berbicaranya gitu kali ya. Kalau dulu tuh bener-bener mirip banget, mirip Aurel. Aku juga mau lihat, ini pengen lihat Aurel sama versi Mimi Kade yang dulu gitu. Foto-fotonya ya guys. Mungkin kalau dari foto mah agak beda ya, soalnya kan emang cara bermake up dulu sama yang sekarang itu lebih beda ya, jauh beda banget gitu. Kalau misalnya kalau dulu itu cara bermake upnya natural banget kan, kalau sekarang tuh kayak lebih apa ya, maksudnya lebih make upnya tuh lebih modern banget gitu. Jadi agak beda. Kalau tadi aku lihat dari videonya itu benar-benar mirip banget, videonya tuh mirip. Kayak Aurel sama Mimi Kade itu bener-bener kayak pinang dibelah dua gitu. Nah kalau ini kan emang make upnya beda lah, tapi mirip sebenarnya, dari hidung juga mirip ini. Mirip. Serius. Nah beda kan, ini lebih natural gitu. Kalau sekarang kan Aurel emang orang apa ya, zaman now, jadi cara bermake up terus cara fashionnya beda gitu. Tapi emang kalau kita lihat dari Mimi Kade dari dulu tuh dia udah yang apa ya, kalau dari segi penampilan gitu ya, itu dia selalu jadi trendsetter banget loh, jadi trendsetter gitu. Trendsetter kali ya kalau dulu tuh ya, namanya trendsetter gitu. Jadi apapun yang Mimi Kade penampilan Mimi Kade itu selalu jadi trendsetter gitu loh. Trendsetter, aku agak belepotan. Dulu kan sempat ada itu Alis Krisdayanti kalau nggak salah. Alis Krisdayanti itu sempat jadi tren juga gitu. Dan makin kesini juga Mimi Kade walaupun udah berumur, dia tetap masih terlihat elegan gitu. Makin kesini makin cantik dan terlihat mewah gitu cara berpenampilan, walaupun ya cara bermakeup, tapi tetap aja cantik gitu. Orang kalau cantik tetap aja cantik gitu. Orang mau digimanain, orang kalau cantik mau digimana, orang kalau cantik mau digimanain pun tetap cantik. Belepotan lagi. Mirip gitu. Yang aku salut dari Mimi Kade ini, dia berkecimpung di dunia entertain itu. Emang dia, apalagi di dunia tarik suara itu dari bener-bener masih belia banget kan, dari masih belia gitu. Usia 16 tahun udah ikut di ajang kompetisi Asia Bagus waktu itu ya, dia juara pertama loh. Juara keduanya itu ini ya, Teh Dewi Gita, Teteh atau apa ya manggilnya, pokoknya Teh Dewi Gita lah ya gitu. Tapi
Yang aku salut dari Mimi KD ini, dia bisa mempertahankan eksistensinya dalam berkarya, dalam bermusik ya kan. Dari penampilan juga makin elegan, suaranya malah makin mateng gitu. Maksudnya lebih terlihat banget ya. Suaranya, warna vokalnya itu nggak berubah dari dulu sampai sekarang gitu. Malah lebih bagus dibanding dulu sih. Kalau menurut aku lebih bagus sekarang tuh udah teknik bernyanyinya luar biasa banget gitu. Guys, mirip banget, gila. Ini tuh udah kayak Pinang di belah kapak. oh, pinang di belah dua, guys. Iya ya, ternyata mirip banget. Mukanya mirip. Kalau dulu KD up-nya masih natural, tapi centil-centilnya juga mirip. Suaranya itu loh yang mirip, cara ngomong itu mirip banget, ketawanya mirip Aurel. Ya Allah, gue sampai speechless. Gue shock. Bang. Pasti ada kemiripan-kemiripannya. Mudah-mudahan Aurel juga bisa lihat itu kan ya. Walaupun video jadul, make upnya masih jadul, rambutnya juga masih natural, tapi make up, soal fashion, Mimi KD ini selalu jadi trendsetter loh guys. Ya dulu tuh aku inget ya waktu aku masih kecil banget, ya masih kecil banget. Enggak, kayaknya udah gede. Dulu waktu aku masih kecil tuh aku inget banget ya, aku lihat itu emang Mimi KD ini selalu aware sama penampilan. Lagi soal make up ya, dia selalu bener-bener full make up banget. Tapi emang metamorfosanya Mimi KD makin kesini, makin tahun makin beda, makin cantik. Gak pernah lepas dari yang namanya make up. Aku ingat banget pas mau melahirkan anak pertamanya, dari pernikahannya Pak Raul Lemos, Amora ya, detik-detik mau melahirkan dia tetap masih bisa touch up, masih bisa dandan guys. Ya. Mau melahirkan aja harus dandan dulu ya, masih harus tetap cantik. Oh my god. Dengan video ini bisa sedikit flashback juga. Oh iya, ternyata Mimi KD mirip sama Aurel. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi tontonan yang menghibur juga. Mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata, ada bercandaan Momo Ogel yang kurang berkenan di hati para penonton yang ada di sini. Mohon dimaafkan, dan Momo Ogel langsung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lihat sukses.